Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Fitra Rahmansyah, Gilang Dwi Tama Abin, Muhammad Dia Ulhaq, Nurul Hidayah Wulandari, Rasyidah Rashid, dan Widya Rahma Deswita akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah Etika Profesi Akuntan dengan judul Bisnis dalam Sistem Ekonomi Pasar. Baiklah, lanjut ke materi. Bisnis dalam sistem ekonomi pasar itu merupakan kegiatan perekonomian yang dilakukan oleh penjual sebagai representasi penawaran dan juga pembeli sebagai representasi permintaan. Untuk barangnya itu dihasilkan oleh produsen, lalu dijual oleh produsen ataupun agen-agen, lalu yang terakhir dikonsumsi oleh pembeli sebagai perorangan. Lanjut ke materi selanjutnya mengenai konsumsi sebagai pemicu. Ujung dari kegiatan ekonomi adalah pemicu. Cerminannya adalah jasa yang diperlukan untuk kebutuhan hidup sehari-hari umat manusia. Kegiatan usaha itu merupakan inti dari sistem ekonomi pasar. Kegiatan ini juga dilakukan melalui sistem tukar-menukar di suatu pasar tersebut. Harganya itu merupakan mekanisme yang digunakan dalam sistem tukar-menukar. Pertukaran dilakukan dengan uang sebagai medianya, sehingga harga yang akan dinyatakan dalam satuan uang. Kekuatan permintaan dan penawaran itu menentukan harga yang terbentuk di pasar tersebut. Terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baiklah, saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu dengan bisnis dalam masyarakat. Kegiatan usaha merupakan salah satu kegiatan ekonomi dalam masyarakat. Dia bertujuan untuk menyediakan barang dan jasa yang bermanfaat bagi masyarakat. Barang dan jasa itu dikonsumsi oleh masyarakat. Kemudian dengan luasnya mungkin tidak memiliki hubungan sama sekali dengan produsen, tetapi sumber daya ekonomi secara teoritis adalah milik mereka. Oleh karena itu, mereka ingin memastikan bahwa lokasi sumber daya ekonomis telah dilakukan dengan tepat. Selanjutnya yaitu laba sebagai tujuan. Dalam kegiatan bisnis, manifestasi dari sistem ekonomi pasar adalah pembentukan laba. Motivasi untuk memperoleh laba dipicu oleh prinsip sistem ekonomi pasar, yaitu dibenarkannya hak kepemilikan pribadi, dibenarkannya mengambil bagian dari tukar-menukar untuk kepentingan diri sendiri, dan dibenarkannya melakukan pemupukan modal untuk kepentingan pribadi. Laba biasanya dianggap sebagai tujuan didirikannya suatu perusahaan. Laba merupakan imbalan bagi modal yang disisihkan untuk usaha. Pemilik modal menanggung resiko atas modal yang mereka tanamkan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman. Imbalan yang diperoleh adalah laba yang jatuh kepada pihak perseorangan yang melakukan usaha. Pekerja menjual tenaganya kepada perusahaan sehingga terbentuklah pasar jasa. Begitu usahanya maju, pemilik perseorangan mengajak teman-temannya yang ia kenal untuk ikut mengisi modal, dan di situ muncullah konsep sekutu. Semakin maju suatu usaha, semakin besar modal yang diperlukan. Oleh karena itu, modal harus dipasok oleh orang atau institusi yang bersedia untuk melakukannya. Muncullah konsep investor. Institusi yang digunakan untuk menjaring modal dari para investor disebut dengan pasar modal. Dalam pasar modal, investor menjadi pemegang saham. Saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu mantra sukses. Pada awal berkembangnya, tujuan pribadi-pribadi pemilik modal dalam mendirikan suatu perusahaan adalah memperoleh laba maksimal. Penggunaan laba maksimal sebagai ukuran kesuksesan perusahaan membuat orang lupa bahwa tujuan hidup bukan semata-mata untuk mencari kekayaan. Mantra yang pertama adalah laba perusahaan. Kalimat ini selalu berada dalam pikiran seorang begitu ia diangkat sebagai manajemen perusahaan.
Mantra kedua adalah pertumbuhan. Tahun ini harus lebih baik dari tahun sebelumnya. Pertumbuhan dijabarkan dalam berbagai indikator, yaitu penjualan, sales, karyawan, pabrik, termasuk laba perusahaan. Mantra ketiga adalah mangsa pasar. Semakin besar pangsa pasar yang diraih, semakin kuat penguasaan perusahaan terhadap pasar yang bersangkutan. Mantra keempat adalah ukuran. Pameran yang dijadikan panutan bukan small is beautiful, melainkan big and powerful. Mantra terakhir adalah daftar teratas. Manajemen perusahaan selalu ingin menempatkan dirinya atau perusahaannya pada daftar teratas. Di antara kelanggaran mantra-mantra tersebut merupakan penjabaran dari motivasi untuk maju. Selanjutnya, stakeholder versus shareholder. Yang selanjutnya yaitu pasar modal. Konsep pemupukan modal dan hak milik pribadi memperoleh momentum untuk berkembang dengan pesat. Melalui pasar inilah seseorang dapat menambah kekayaan pribadinya tanpa harus melakukan usaha. Di lain pihak, melalui pasar modal, dunia usaha dapat mengumpulkan dana untuk membiayai dan memperluas usahanya. Dapat dikatakan pasar modal merupakan jantung dari sistem ekonomi pasar. Selain sebagai sumber pendanaan bisnis, pasar modal digunakan untuk melakukan jual beli saham dan surat-surat berharga jangka panjang lainnya. Konsekuensi dari pasar modal adalah kepemilikan yang meluas. Ada pemisah antar pemilik yang sekarang disebut sebagai pemegang saham dan manajemen yang bertugas mengelola perusahaan. Selain itu, makin banyak peristiwa di mana manajemen bukan pemilik. Manajemen adalah pihak yang mempresentasikan objek dalam perdagangan saham. Baik, selanjutnya adalah stakeholder versus shareholder. Stakeholder disebut dengan pemegang kepentingan, yaitu yang pertama kepentingannya karyawan, pemerintah, aktivis lingkungan dan sosial, pelanggan, pemasok, kreditur, pesaing, pemegang saham, dan pihak lainnya. Berdasarkan konsep stakeholder, tujuan perusahaan mencakup berbagai pilar, yaitu yang pertama ada peningkatan nilai perusahaan, yang kedua peningkatan kesejahteraan nilai pemegang saham, yang ketiga perlindungan dan pembagian kepada stakeholder lain. Terima kasih. Terakhir ada aspek bisnis. Ada 3 aspek yang harus diperhatikan dalam kegiatan bisnis, yaitu aspek ekonomi, hukum, dan moral. Sistem ekonomi pasar memberikan hak kepemilikan kepada swasta dan memperbolehkan adanya pemupukan modal. Ini adalah dasar dari aspek ekonomi. Sistem ekonomi pasar, masyarakat bahwa tukar-menukar harus dilakukan secara sah. Ini merupakan inti dari aspek hukum. Kemudian larangan untuk berbuat curang dan merugikan orang lain merupakan bagian dari aspek moral.